berkaitan dengan pengungsi anak. Kita selama ini di berbagai tulisan memang di artikel jurnal kita hanya memfokus pada pengungsi secara keseluruhan, tapi Pak Rian ini mengambil satu skup yang kecil dari pengungsi, yaitu anak. Ini jarang yang melakukan riset, dan Pak Rian bisa menemukan satu celah riset yang sangat menarik untuk saya. Yang kedua, saya ingin mengkonfirmasi dulu Pak Rian istilah reformulasi. Nah, kalau kita lihat istilah formulasi ini, berarti ada satu formulasi awal yang sudah ada. Ada formulasi awal yang sudah ada, katakanlah kalau ini berkaitan dengan tanggung jawab negara di dalam hukum nasional Indonesia. Nah, berarti kalau kita bicara formulasi, berarti ibaratnya sudah ada bangunan. Ibarat bangunan itu sudah ada bangunan. Ya, bangunan pertanggungjawaban negara berkaitan dengan perlindungan anak pengungsi anak yang sudah ada dari sisi hukum nasional Indonesia, yang kemudian oleh Pak Rian mencoba untuk membangun bangunan baru, ya, membangun bangunan baru yang namanya reformulasi. Nah, saya ingin mendengarkan dulu seperti apa formulasi yang ada sekarang, apa latar belakangnya sehingga perlu dipilih. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Ismail. Formulasi yang sudah ada terhadap perlindungan pengungsi anak yang ada di Indonesia masih sifatnya secara umum saja, diawali dengan kita meratifikasi konvensi pengungsi yang telah konvensi konvensi hak anak, yaitu tepatnya pada tanggal 25 Agustus tahun 1990. Itu merupakan awalan lahirnya dari berbagai peraturan perundang-undangan atau undang-undang tentang perlindungan anak di Indonesia. Lahirnya undang-undang dan berbagai peraturan ini tidak memberikan formulasi khusus kepada pengungsi anak, tetapi hanya menuliskan anak saja, tidak secara spesifik menyebutkan perlindungan kepada pengungsi anak. Akan tetapi baru di dalam peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar itu memberikan hanya secara eksplisit disampaikan bahwa ada pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa anak sebagai salah satu kategori pengungsi dengan berkebutuhan khusus. Nah, kategori berkebutuhan khusus di sini sebenarnya apabila ditarik bisa ditafsirkan dengan Undang-Undang tahun 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, seperti kewajiban-kewajiban negara dalam memberikan perlindungan khusus yang sama halnya dengan anak-anak Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya hal-hal atau formulasi yang telah dilakukan diantaranya adalah memberikan ruang pendidikan bagi pengungsi anak, yaitu dengan terbitnya Surat Edaran Kementerian Pendidikan tahun 2022. Akan tetapi masih ada permasalahan, diantaranya adalah setelah anak-anak selesai pada tahapan pendidikan tersebut, masa belajar selesai, apakah bisa melanjutkan pada tahapan pendidikan berikutnya atau tidak, ini masih menjadi pertanyaan. Lalu bagaimana proses pengakuan guru-guru yang mengajar di situ, karena perbedaannya bahasa yang harus digunakan, apakah menggunakan kurikulum yang berlaku di Indonesia, apakah kurikulumnya harus berbeda, itu menjadi pertanyaan yang tidak dijelaskan dalam peraturan tersebut. Dan yang terakhir adalah
Izin Prof, boleh saya lanjutkan Prof? Ya, karena itu menurut saya varian, karena ini penelitian tetapi menurut saya harus banyak diberikan di latar belakang itu kelemahan sistem hukum kita yang berkaitan dengan tanggung jawab negara. Nah, menurut saya ada banyak undang-undang yang bisa kita varian kritisi ya, yang berkaitan misalnya undang-undang perlindungan anak, undang-undang tentang HAM, undang-undang tentang imigrasian yang bisa dijadikan bahan untuk mengkritisi ternyata sistem perlindungan pengungsi anak kita dikaitkan dengan tanggung jawab negara itu masih sangat lemah karena hanya diatur oleh dua peraturan, yaitu peraturan presiden nomor 126 tahun 2016 dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu menurut saya perlu dipertajam persoalan praktiknya yang ada di latar belakang itu bagaimana antara kewajiban internasional kita yang lahir dari konvensi tentang hak anak, terutama pasal 18 ayat 1, saya kira juga di latar belakang itu perlu secara eksplisit di situ diuraikan ya. Bagaimana kita sudah meratifikasi konvensi itu dan konsekuensinya secara hukum kita harus atur dalam implementasi legislasinya dalam peraturan perundang-undangan nasional kita, tapi undang-undang kita, sistem peraturan perundang-undangan kita belum memadai untuk memperlihatkan tanggung jawab hukum kita terhadap perlindungan pengungsi anak di dalam peraturan perundang-undangan nasional kita. Nah itu saya kira di latar belakang yang perlu dipertajam yang berkaitan dengan kelemahan sistem hukum kita dalam mengatur tanggung jawab negara yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pengungsi anak. Nah yang kedua, saya ingin memberikan masukan terkait dengan rumusan masalah. Pertama, kalau kita lihat rumusan masalah yang pertama ini kan bersifat jus constitutum. Saya ingin mengubah redaksinya saja supaya nanti kelihatan ada masalahnya. Karena rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaturan hukum Indonesia dalam melindungi hak pengungsi anak dalam hukum nasional Indonesia. Nah, harapan saya nanti di rumusan masalah yang pertama ini bukan hanya sekedar mendeskripsikan bagaimana pengaturan hukum nasional Indonesia, tapi juga kalian bisa menganalisis dan mengkritisi kelemahan-kelemahan perangkat hidup kita yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi anak. Termasuk juga misalnya apakah perlu kita meratifikasi konvensi tentang pengungsi untuk melengkapi itu? Konvensi hukum nasional kita tadi undang-undang perlindungan anak, undang-undang imigrasian, undang-undang yang lain juga dengan itu harus kaji secara kritis sehingga kita akan memberikan masukan karena dulu sama-sama itu akan menjawab sebenarnya ada kelemahan di jus constitutum tadi. Ya, kalau salah dari masalah yang pertama itu dan jus constitutum. Karena ini disertasi dan sebagainya kita harus bisa memberikan analisis yang setajam-tajamnya mengkritisi sistem hukum kita dan bukan hanya norma menurut saya termasuk juga kelembagaan. Siapa sih sebenarnya yang pernah memberikan perlindungan terhadap apakah imigrasian termasuk juga dinas pendidikan atau dia bersifat lintas sektoral. Itu menurut saya perlu dikritisi, dijawab oleh masalah-masalah. Yang kedua, kalau saya lihat ini akan berkaitan dengan konsep baru yang akan diformulasikan oleh kalian sebagai sebuah novelty penggunaan observasi. Kalau dalam bahasa rumusan ini adalah dia bersifat jus consequendum. Sebab apa nanti pengaturan ke depan? Nah, ini saya kira bisa dirumuskan nanti dalam bentuk
satu konsep baru dengan melihat bagaimana konsep yang ada sekarang, terutama yang dirumuskan masalah pertama, ya, yang dikritisi, kemudian akhirnya hadir dengan memberikan solusi ilmiah, solusi akademik, bagaimana konsep itu berkembang, ya, konsep itu berkembang. Sehingga rumusan masalah yang kedua, rumusan perlu ditambah pada masa yang akan datang. Bagaimana konsep penyatuan tanggung jawab manusia dalam mengurusi anak di masa yang akan datang sebagai use consumer. Sehingga dari situ kita akan melihat bahwa monografi dari penelitian disertasi harian itu adalah ini ke depan. Itu. Nah, yang berikutnya yang berkaitan dengan penggunaan penelitian. Nah, saya kira penggunaan penelitian itu harus secara eksplisit disebutkan di situ harian. Penelitian, karena ini penelitian normatif, tentu yang pertama adalah bagaimana penelitian ini memberikan sumbangsi terhadap keilmuan, khususnya saya perlu sebutkan secara spesifik ilmu hukum internasional, khususnya hukum pengungsi, sehingga sumbangsi keilmuannya jelas untuk keilmuan apa. Dan juga secara praktis juga, saya kira ini esensi dari deadline-nya kemudian di sekarang itu tinggi berdampak, disertasi berdampak, sehingga nanti harapan saya riset kalian itu akan menjadi rujukan bagi Kementerian Hukum, bagi Kementerian Imigrasi, bagi Kementerian lainnya pendidikan yang berkaitan dengan bagaimana perlakuan terhadap kondisi anak pada level ke depan untuk mengubah undang-undang perlindungan anak, mungkin undang-undang imigrasi, undang-undang HAM yang secara eksplisit menyebutkan perlindungan terhadap kondisi anak. Itu nanti saran saya yang tiga yang berkaitan dengan ini. Nah, juga untuk perbandingan saya kira kalau bisa ya, kalau ada ini tolong dibandingkan dengan disertasi ya. Levelnya disertasi, barangkali yang ketiga itu saya khawatir levelnya skripsi atau tesis, supaya betul kita ini tolong dibandingkan dengan level disertasi. Barangkali misalkan 4 itu banyak ada yang pernah meneliti tentang fungsi atau di kampus lain, yang berkonsentrasi bisa kita bandingkan. Nah, di teori saya kira juga perlu ditambah karena teorinya bagian pertama, teori tanggung jawab negara itu perlu ditambah tentang pendapat dari International Law Commission 2001 tentang draft articles of state responsibility. Saya kira untuk memperkaya landasan teorinya di situ saya kira perlu ditambah. Kalau saya lihat itu sudah pendapat pakar, tetapi yang secara ini walaupun belum mengikat itu ada di draft articles of state responsibility 2001. Nah itu juga saya kira karena Pak Rian ini meneliti bagaimana keberlakuan konvensi hak anak itu kemudian diatur di dalam hukum nasional Indonesia yang berkaitan dengan pertanggungjawaban itu, saya kira perlu juga ditambah tentang teori berlakunya hukum internasional di dalam hukum nasional. Hukum internasional dalam hukum nasional, teori Pak Muta sudah banyak diuraikan pengantar hukum internasional itu sudah menguraikan secara eksplisit dan secara clearly menunjukkan bagaimana itu ya supaya kita bisa menjembatani antara hukum internasional dengan yang percaya sama bagaimana perlakuan penerapan dalam hukum nasional. Dan berikutnya yang berkaitan dengan metode penelitian, saya kira sebenarnya metode penelitian itu harus kooperatif. Menurut saya hendaknya kooperatif karena kita akan menyesuaikan apa yang akan kita lakukan. Jadi bukan lagi uraian tentang materi metode penelitian hukum, tapi apa yang kita lakukan, misalnya jenis penelitian normatif, apa yang kita kaji secara normatif. Nah, terus yang kedua, menurut metode pendekatan. Metode pendekatan itu saya kira juga karena ini penelitian normatif dan agak berbeda dengan penelitian hukum nasional karena ini fokusnya pada perjanjian internasional. Pendekatan peraturan perundang-undangan itu perlu juga ditambah dengan pendekatan perjanjian internasional. Karena dua sumber hukum ini berbeda
penelitian hukum internasional. Ada satu buku International Law Research, itu ada buku tersendiri. Saya ingat itu, maka pertama pendekatan peraturan perundangan dengan pendekatan perjanjian internasional. Nah, di analisis bahan hukum, menurut saya perlu dijelaskan bagaimana cara kita menganalisis rumusan masalah yang pertama dengan menggunakan metode apa, rumusan masalah yang kedua yang bersifat konsepsional ke depan itu seperti apa. Nah, itu juga perlu diuraikan supaya ketika pembaca melihat ini metode jelas, metode pertama, metode analisisnya dengan menggunakan ini, metode kedua dengan menggunakan analisis. Jadi bukan secara keseluruhan metode, tapi setiap rumusan masalah itu diuraikan metode-metode tersendiri. Yang terakhir yang berkaitan dengan perbandingan, saya kira perlu dipertimbangkan di samping yang sudah beraplikasi juga perlu dipertimbangkan apakah negara itu pernah ada fungsi berdasarkan negaranya. Misalnya kalau dari Malaysia, Filipina, apakah ada data tentang Filipina fungsi yang masuk ke sana, atau juga bisa ditambahkan juga mungkin Australia, ya. Australia bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk menguraikan apakah seperti apa perbandingan pengaturan tentang fungsi anak ini. Saya kira demikian, Prof. Mohon maaf agak panjang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Komprehensif, terima kasih Dr. Ismail. Ini betul-betul buat publik ya, bagus sekali. Terima kasih. Silakan ya di komen. Baik, terima kasih Pak Ketua Majelis Ismail. Terima kasih atas saran-saran yang telah diberikan. Ini nanti menjadi bahan bimbingan saya dengan para promotor. Beberapa tambahan-tambahan tadi, seperti beberapa tambahan teori, tambahan dalam latar belakang, dan bagaimana atau pendekatan tambahan pendekatan, yaitu penelitian hukum internasional yang secara khusus, dan menambahkan negara lain dalam pendekatan perbedaan komparatif negara-negara tersebut. Terima kasih Pak Ismail. Sama-sama, selamat ya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Kristianti, silakan Ibu untuk mengajukan pertanyaan, bahkan atau masukan kepada klien. Selamat pagi. Suara saya bisa terdengar, Prof? Prof. Ado? Ini saya ambil dulu. Suaranya bisa terdengar nggak, Prof? Ya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada sidang Prof. Ado, juga Ibu Ira sebagai anggota promotor, dan para oponen ahli, Pak Ismail dari UNRAM, Bu Devna PhD, dan Ibu Dr. Hermes sebagai oponen ahli. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Saudara Rian, mahasiswa dari Fakultas Hukum ya. Alhamdulillah sudah bisa hadir di sini untuk melakukan defense proposal. Dan kalau memang ada pada level defense ini, kita sedang ada pada level mempertahankan apa yang menjadi topik dan identifikasi masalah kita. Jadi pertanyaan yang akan saya sampaikan akan berkaitan dengan masalah itu, yaitu identifikasi masalah, latar belakang, dan cara pemikiran.
DIM ada bulan kayaknya berubah ya, karena itu yang akan saya dimaksudkan sekarang ini. Oke, baik. Jadi kita untuk pemilihan dulu ya. Pemilihan dulu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ismail, saya tidak bermaksud untuk mengulang kembali apa yang menjadi concern, tapi yang saya sampaikan di sini sebagai besar apa menjadi concern Pak Ismail juga menjadi concern saya. Dari pemilihan dulu maksudnya reformulasi tanggung jawab Indonesia. Nah ini saya melihat di dalam latar belakang, termasuk juga di dalam identifikasi masalah, itu saya tidak melihat ada permasalahan harus mereformulasi dari si existing principles tentang state responsibility dalam konteks ini. Saya kan berpikir berarti ada existing prinsip tanggung jawab negara dalam HAM, karena itu bicara anak. Terus kemudian apa yang mau direformulasi? Itu yang saya belum lihatnya. Kemudian berarti tidak dulu ya, karena topik itu dan identifikasi masalah itu berkaitan. Saya rasa dalam formulasikan apa yang ada dalam identifikasi masalah itu pada identifikasi masalah yang pertama itu saya belum melihat ini identifikasi masalah yang yang memadai untuk level doktoral. Mungkin kalau to the point seperti itu, tapi dari Pak Ismail mengatakan belum menemukan masalah konkret yang perlu dianalisa. Tadi saya juga mengambil kata-kata dari Pak Ismail, yaitu masih sifatnya deskriptif dalam menjawab. Saya rasa waktu di kelas saya sudah memberikan penekanan yang lumayan sering di setiap pertemuan untuk bagaimana memformulasikan sebuah identifikasi masalah yang philosophical enough atau yang doctoral enough. Artinya selain kita harus melihat adanya grey area sehingga layak untuk dianalisa dalam sebuah bab gitu ya, nggak boleh jawaban sederhana. Ini pun sudah ada dalam S1. Tambahannya lagi untuk level doktoral itu bisa menggunakan approach filsafat dalam menjawabnya. Nah, saya masih melihat ini sifatnya masih deskriptif. Sederhananya saja ya, Mas Rian. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 itu dengan mudah kita bisa googling, not to mention ChatGPT. Sederhana bagaimana pengaturan di Indonesia itu langsung bisa ada jawabannya, karena itu hanya menginventarisir pengaturan. Seperti tadi yang tadi saya sampaikan juga, di situ ada selain CRC kita melihat ada undang-undang peradilan anak, undang-undang perlindungan anak, kemudian surat edaran, kemudian berbagai yang memang itu sudah diinventarisir oleh saudara Rian di dalam belakang. Kalau hanya mempertanyakan bagaimana pengaturan, jadi harusnya dipertegas lagi, dikonkretkan lagi, ada masalah apa dalam pengaturan tersebut, sehingga itu perlu dikaji. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Ismail perihal ada masalah pelemahan hukum. Nah, mungkin itu bisa lebih dipertegas lagi. Masalah pengaturan hukum seperti apa dan apa hubungan dengan konsep pengangguran negara. Nah, mungkin saya mau dengar dulu responnya saudara Rian mengenai identifikasi masalah ini. Apakah memang tujuannya hanya memberikan jawaban dalam level deskriptif saja, atau mau lebih dari itu? Izin Bu, pada urusan masalah yang pertama, rencana peneliti ingin menganalisis pertama adalah bagaimana posisi Indonesia, karena di sini bagaimana hukum Indonesia telah mengatur dan melindungi hak manusia anak dari segi aturan yang mengikat Indonesia, apakah dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional terhadap pengungsi anak. Lalu dalam hal ini baru akan dilihat tentang perspektif yang telah dilakukan oleh Indonesia. Dari segi ada kewajiban yang lahir dari aturan dan yang telah dilakukan oleh negara Indonesia. Nah,
yang mereverse bagaimana harus mengatur penggunaan itu sendiri. Nah, itu yang nanti akan coba digali dalam rumusan masalahnya. Jadi pada level bagaimana pengaturan kan itu hanya deskriptif, ya, hanya menginventarisasi aturan hukumnya aja. Level analisanya gimana? Nanti di sini juga akan menganalisa, akan masuk komparatif dari negara-negara lain. Tapi pertanyaannya bagaimana pengaturan, bukan bagaimana apakah yang ada di Indonesia itu pengaturan mengenai perlindungan hak anak dalam konteks ini spesifik pada pengungsi anak. Dalam konteks pengungsi anak itu sudah, kalau mungkin saya boleh bantu mencoba memformalisasikannya, itu sudah inline atau sudah bisa dikatakan sesuai dengan kewajiban yang ada di CRC. Tapi kan itu tidak dipertanyakan. Lebih dipertanyakan bagaimana pengaturan di Indonesia. Jadi jawabannya hanya ya berhenti pada menginventarisir aturan di Indonesia seperti apa. Nggak ada kata-kata, nggak ada keharusan untuk memasukkan level komparasi di situ, karena di situ hanya mempertanyakan bagaimana pengaturannya. Kecuali kalau memformulasikannya dengan apakah pengaturan yang ada di Indonesia itu sudah bisa dikatakan sesuai dengan pengaturan internasional. Jadi itu kalau yang tadi dijelaskan oleh saudara Ria itu berarti maksudnya sampai ke situ. Artinya pengaturan itu sudah menjadi bagian dari dan solven yang dipaparkan dalam latar belakang. Sudah diinventarisir dan dipastikan masalahnya itu ada di mana. Ada masalah diduga ketidaksesuaian dengan hukum internasional itu sudah harus ada dan dipaparkan secara tajam menjadi latar belakang yang satu. Ini saya belum dapat. Jadi ada masalah, ada dugaan ketidaksesuaian itu gimana? Ya, jadi ada beberapa kewajiban-kewajiban yang dimiliki sebenarnya oleh Indonesia yang terlahir dari Konvensi Hak Anak secara umum, yaitu memberikan kewajiban kepada Indonesia untuk memberikan perlindungan hak anak tanpa adanya diskriminasi. Dalam hal ini tidak membedakan status apakah dia warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia. Adanya di mengenai jasa. Di footnote 13 Nomor 13. Nomor 13. Oke. Saudara sudah lihat isi pasal CRC-nya tentang kewajiban dan diskriminasi. Ada di pasal berapa? Kewajiban dan diskriminasi. pasal 22 itu. Pasal 22 itu lebih kepada perlindungan pada pengungsi anak. Ya. Maksudnya di situ. Di sini saya garis bawahi adanya dilakukan adalah appropriate measure yang harus dilakukan oleh negara, tapi di dalam kalau terakhir saya melihat di websitenya NHCR tentang pemaknaan pasal 22 ini disebutkan adalah terhadap anak itu tanpa membedakan status status dia menjadi apakah dia warga negara yang berasal dari situ atau dari luar negara atau warga negara. Ya, pertama ini yang saya baca dari pasal 13 ada urusan sama diskriminasi, tidak berbicara tanggung jawab dalam pasal 23, tapi fokus kepada bantuan kemanusiaan darurat.
lalai, itu kan kalau saya jadi Indonesia nggak akan terima. Sementara kalau kita lihat sendiri di pasal 22 dan saudara-saudara sudah menyebutkan bahasa appropriate measures, bagaimana kalau Indonesia mengatakan bahwa dengan mengeluarkan peraturan presiden itu sudah appropriate? Jadi kan yang harus saudara analisa di sini sebetulnya sebelum mengatakan adanya kelalaian tanggung jawab dan sebagainya, saudara harus menganalisa dulu nature dari obligation yang ada di pasal 22 CRC. Saudara mungkin familiar dengan nature obligation itu ada apa aja dalam hukum internasional? Karena itu kan berhubungan dengan tanggung jawab negara. Khususnya di pasal 22 nature obligation apa? Sampai kemudian saudara bisa menduga setidaknya karena itu masih sebagai saya ada kelalaian gitu. Di sini di pasal 22 dan tadi saya salah harusnya website bisa bukan yang aja ya. Pasal 22 disebutkan di sini yang terjemahkan oleh Indonesia adalah tiap anak yang datang sebagai pengungsi ke suatu negara berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan khusus serta semua hak yang sama dengan hak yang dimiliki anak-anak yang lahir di negara itu. Ini yang memberikan tanggung jawab kepada bahasa appropriate itu gimana? Bahasa appropriate itu tadi kan saya bilang harus melakukan appropriate measures. Ada ini gimana? Saudara bisa buka CRC aslinya kan? Karena buat saya itu penting ya. Gak bisa berbasis pada website atau kata orang lain kemudian meminta Indonesia harus tanggung jawab. Kan harusnya untuk seorang sarjana hukum itu kita bisa menggunakan nalar ya. Kan itu juga ada di kelas nalar dan tulisan di pertemuan yang kedua. Bagaimana saudara bisa membunyikan isi dalam pasal itu dan kemudian mengatakan ada kelalaian karena nggak mungkin bicara tanggung jawab ini disampaikan saudara berkata tidak mungkin bicara tanggung jawab kalau tidak ada sanksi. Itu katanya basis tidak tanggung jawab yang sudah disampaikan di sini. Nah, gimana mau bilang di situ ada kesalahan? Kalau isi pasalnya itu sudah ada. Pertama isi pasalnya, apalagi menentukan ini nature dari obligation, sifat dari kewajiban ini apa? Karena sifat itu menentukan sejauh mana si negara itu bisa dikatakan lalai atau tidak. Sifat dari pasal 22 aja, ini kan sebetulnya yang melibat pasal 22. Nah itu apa? Kalau berbicara teks aslinya ada itu, berarti proses kata orang mau ini harus sekali. Saya rasa di level terjemahan juga harus hati-hati. Coba yang mau saudara berikan pasal 22 ini nature obligation apa? di pasal 22 ayat 1 CRC menyebutkan adalah state parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee status or who is considered a refugee in accordance with applicable international or domestic law and procedure shall whether unaccompanied or accompanied by his or her parents by any other person receive appropriate protection and humanitarian assistance in Nigeria. Asumsinya sudah baca ini ya, sehingga mengatakan itu pasal 22 Yeah. yang dianggap dari saya tanggung jawab. Nature dari obligation-nya Karena kita menjadi bagian dalam konvensi anak dan wajib memberikan perlindungan terhadap hak anak ya khususnya lain lebih konkretnya. Bisa nggak bisa mengatakan dengan mengeluarkan peraturan presiden 1/2021 sudah melaksanakan pasal 22? belum cukup Tahu ini? karena pasal tersebut tidak memberikan secara spesifik perlindungan seperti apa yang diberikan kepada anak. Iya, berarti apa yang harus dibuktikan di sini? Yang harus dibuktikan melanggar apa adanya itu dari kata-kata apa dalam pasal 22? Kan bahasanya state party shall take appropriate measures. Bagaimana pada sudah bilang that's appropriate enough, that's appropriate means.
not appropriateness. That's not appropriate enough to satisfy obligations under Article 22. Nah, masalah itu take all necessary measures, appropriate itu nature obligation apa dalam hukum? Karena ini pasti ada dalam hukum HAM. Nature obligations dalam hukum HAM itu sudah harus memahami. Karena kalau tidak, nggak bisa saya bicara berbeda itu. Malah yang berbeda. Sudah familiar dengan due diligence obligations. Jadi kalau memahami due diligence, itu adalah obligations of conduct, bukan obligations of result. Jadi ini bukan masalah Indonesia melanggar hak anaknya, tapi lalai dalam melaksanakan langkah-langkahnya. Nah justru itu yang harus saudara bahas lebih dalam adalah sebatas apa, batasan apa, threshold seperti apa yang bisa dikategorikan ini sudah appropriate. Sehingga ketika saudara sudah bisa menentukan batas appropriateness-nya, saudara baru bisa mengatakan pada level ini Indonesia belum appropriate. Tidak bisa saudara mengatakan sudah melakukan hal-hal untuk mengatur pasal 22. Mungkin sudah dengan mengeluarkan surat, tapi belum appropriate. Nah, masalah appropriate ini kan, saudara bisa menentukan batasannya berdasarkan analisa saudara. Nah itu baru bisa masuk kepada level doktoral. Ditambah lagi kemudian kenapa harus mematuhi standar appropriateness-nya menggunakan aliran teori atau filsafat apa sehingga Indonesia itu tidak bisa bahasanya ngeles lagi untuk mengatakan bahwa dia sudah mematuhi ini. Jadi mungkin yang perlu saudara simpan dalam latar belakang itu adalah spesifik obligations yang mana dalam CFC yang mau saudara katakan Indonesia sudah melanggar. Karena banyak Indonesia ada di awal. Terus kemudian yang kedua harus saudara perhatikan karena saudara fokusnya pada CFC ya. Terus sudah tahu nggak skop CFC itu bentuknya untuk gimana, untuk siapa? Misalnya, apakah anak-anak pengungsi yang berbeda keluarga negara Indonesia itu Indonesia harus punya kewajiban untuk melakukan CFC? Contoh pertama, kan pengungsi itu berbeda keluarga negara Indonesia ya. Kalau teksnya Indonesia harus memperlakukan CFC kepada mereka yang berbeda keluarga negara. Kalau menurut saya itu kepada semua anak yang berada di Indonesia. Jadi skop itu ada di pasal 1 dan 4. Jadi penting untuk memastikan skop kebelakangan CFC ini di mana. Hanya within Indonesia jurisdictions. Jadi tidak bisa ngeles tuh kalau punya berbeda keluarga negaraan. Itu yang pertama. Terus kemudian bisa juga lihat skop di pasal 4. Terus anaknya usia berapa? Di bawah 18 tahun. Hati-hati di Indonesia undang-undang perkawinan itu 17 kalau saya salah. Jadi jangan-jangan versi Indonesia nggak harus anak-anak lagi versi CFC 18 tapi itu ada di undang-undang perkawinan. Tapi berbagai kontroversi itu saya rasa itu harus selesai dulu sebelum langsung tiba-tiba lompat ke masalah tanggung jawab. Dan beberapa kali saudara bilang dalam latar belakang lalai gagal gitu ya. Nanti memberikan penjelasan dulu mau mengadres pasal mana dalam CRC, bicara pendidikan ada di pasal mana dalam CRC, lihat isi kata-kata pasalnya itu melahirkan obligations yang seperti apa, baru kemudian bisa berujung pada sebuah lalai dan gagal. Minimal saudara menggunakan kata dugaan dulu saja. Dugaan, tapi sebelum masuk ke kata dugaan juga saya rasa harus jelas pasalnya yang mana dan praktek Indonesia yang kayak gimana sampai memunculkan dugaan. Baru berakhir pada identifikasi masalah. Apakah aturan-aturan yang ada yang sudah dilakukan, yang sudah dibuat Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi anak sudah sejalan, selaras, sesuai dengan walaupun mungkin bahasa memadai atau efektif agak susah untuk menjadikan batasan.
sudah selaras sesuai dengan aturan hukum internasional, sudah CRC. Itu buatnya berarti bisa diadil kalau di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sudah bicarakan dalam pemikiran, menurut saya landasan aliran filsafat hukum yang tepat untuk membuat Indonesia harus tanggung jawab dalam konteks semua obligation dalam CRC, atau sudah juga mengadres konvensi yang bisa menjadi pihak kan, konvensi komunisi. Apakah ini sudah juga ingin mengatakan Indonesia juga harus mengambil aturan-aturan, harus juga mematuhi aturan-aturan dalam konvensi komunisi, atau gimana? Ketika bilang ketika menggunakan konvensi komunisi, disebut-sebut lah konvensi komunisi di sini. Itu maksudnya apa? Kalau aliran saya melihat dari aliran hukum alam ada, tapi Nggak ada tidak aliran saya hukum alam? sebutkan dia. Terus kenapa tidak dibaca? Maksudnya aliran hukum alam dalam konteks obligations dalam hal apa? Hubungan kenapa pakai itu? Walaupun Indonesia tidak menjadi pihak negara fungsi, karena perlindungan HAM itu merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab negara yang secara universal, sehingga dan hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka menurut saya bisa deklarasi. Saya rasa fakta bahwa kalau Indonesia sudah jadi pihak dalam konvensi hak anak itu apakah perlu pakai teori hukum alam atau untuk konvensi komunisi saja yang perlu? Apa dua-duanya? Kenapa untuk konvensi hak anak harus pakai teori hukum alam? Kan kita di sini Yang maksudnya untuk fungsi, kalau yang kebangsaan itu sudah terikat karena menjadi pihak dalam. jadi untuk patuh pada kewajiban konvensi hak anak kita pakai landasan filsafat. Yang nanti coba dipertajam lagi, karena dalam klausul ini yang saudara harus bisa pertahankan adalah identifikasi masalah yang memang sudah bisa memenuhi standar filosofi doktor gitu ya. Kemudian mungkin sedikit bisa masuk lanjutnya, jadi hukum alam mungkin bisa sudah pertimbangkan untuk aturan-aturan yang kita belum mengikat, tapi approach-nya karena universalismenya, kemudian sudah juga mengadres hal apa yang tidak semua bisa pakai universalitas kan, gitu. Jadi kenapa dalam konteks ini, dalam konteks komunisi sudah bisa pakai universalitas untuk melahirkan sebuah kewajiban negara. Jadi sudah harus membahas basic goods yang dijamin dalam teori hukum alam, dan apakah di antara basic goods itu masuk norma-norma dalam konvensi komunisi untuk bisa melahirkan kewajiban Indonesia terlepas dari Indonesia sudah diterapkan dalam komunisi. Kalau memang mau itu yang sudah gunakan. Selanjutnya, walaupun kita sudah jadi konvensi anak, nanti sudah harus mengupas dari filsafatnya apa sampai kita harus patuh, tapi juga ada bisa gunakan teori hukum alam ketika sudah menginterpretasi appropriateness tersebut. Karena itu tidak dijelaskan secara rinci dalam CRC, jadi berdasarkan appropriateness, saudara mungkin bisa pertimbangkan penggunaan teori hukum alam. Jadi selanjutnya, kalau saudara sudah jelas bisa melihat ada potensi pelanggaran dari CRC oleh Indonesia, baru sudah bisa bicara state responsibility. Jadi menurut saya kalau boleh dipertimbangkan, ini masih jadi pertanyaan pada level obligationsnya, baru kemudian melahirkan sebuah tanggung jawab. Kecuali kalau di level obligation sudah clear, tidak ada
Kalau dari masalah tanggung jawab, saudara menggunakan teori. Tadi sudah ada masukan untuk arsiwa ya. Teori administrasi. Sama mungkin saya masukkan satu lagi. Bicara protection, kalau untuk tanggung jawab HAM itu yang saudara tahu untuk negara itu apa sih? Kan CRC itu HAM, konvensi bisa dibilang secara garis besar negara itu punya tanggung jawab HAM itu bisa dijabarkan menjadi tanggung jawabnya. Dan protect itu due diligence semua. Due diligence, artinya kewajiban uji tuntas, bukan kewajiban dia untuk tidak melakukan, tapi positive obligation untuk melakukan sesuatu. Dan itu bisa lebih rumit dalam level mengatakan dia pelanggaran atau tidak. Nah, jadi sebenarnya 3 main obligations dalam hal itu juga bisa saudara dekati dengan teori filsafat di mana ada kewajiban negara untuk protect. Itu kira-kira teori filsafat apa ya? Bukan itu di filsafat. Apa yang membahasnya? Duty to protection dan sebagainya. Jangan lupa kontrak sosial. Jadi itu bisa diterjemahkan juga. Sudah tidak menjawab terlalu lama maksudnya. Kemudian, obligasi tadi tanggung jawab itu, saudara mau mengambil apa? Itu saya juga belum tahu clear di sini. Karena saudara akan melakukan formulasi gitu. Ini agak sesuatu yang harusnya next level kan, ketika bicara. Saudara harus paham betul teori tanggung jawab negara ini. Sampai kemudian saudara ingin mereformulasikan. Tapi saya belum lihat teori tanggung jawab apa yang mau saudara challenge sehingga perlu reformasi. Ada masalah dengan teori tanggung jawabannya atau seperti apa? Tapi kan dalam teori tanggung jawab negara, kapan negara harus tanggung jawab? Dalam konteks negara harus tanggung jawab itu, dalam teori itu, kapan negara harus tanggung jawab? Apabila nanti terjawab seperti Ibu sarankan tadi, appropriate measure. Bukan ini, tapi teorinya dulu. Kan tadi sebenarnya mulai dengan adanya kelalaian atau pelanggaran negara. Dan teori tanggung jawab negara kan memang mengatakan itu. Ada di mana? Syarat terkait kelalaian atau pelanggaran di dalam negara sebelum tanggung jawab. Jadi asumsi saya kita sudah mau membuat dulu topik reformasi tanggung jawab negara, ada teori tanggung jawab negara yang sudah reformasi. Nah, existing teori tanggung jawab negara yang sekarang ada itu, tadi sudah bilang saya harus melihat dulu Indonesia lalai atau tidak. Jadi syarat pertama ada kelalaian. Itu lebih mudah. Di arsiwa. Walaupun kita ada dua ya. Yang pertamanya syarat di arsiwa tanggung jawab negara itu apa lagi selain itu? Saudara kan bicara bahasa Inggris, bicara bahasa Sport, tapi saya nggak melihat bahwa mereka itu yang pertama kali melahirkan sebuah dia tanggung jawab dan saudara menyebut primary norm, secondary norm. Saya lihat di artikel sudah bilang di
Jadi sebenarnya sudah masuk pada secondary rules of the rules ya. Aturan yang membunyikan aturan itu, bagaimana dia bisa berubah, dari amandemen, bagaimana dia bisa valid, bagaimana ada rules of recognition, sebagainya, adjudication, rules of change, itu kan secondary rules ini ada dilihat di mana dia rules yang mengatur gimana rules itu bisa jadi rules yang bagaimana mengatur primary rules. Nah, sementara saudara bilang teori itu ada di Arsiwa misalnya. Sementara Arsiwa mengatakan bahwa yang mengatur penjara itu harus ada breach of international obligations, dan satu lagi adalah ini kan saya kasih tahu aja lah ya, yang pada attributions itu kan jelas ada di Arsiwa. Kalau saudara ingin mereformulasi, harusnya saudara men-challenge ada yang kurang tepat misalnya di Arsiwa tersebut. Misalnya mengenai misalnya data yang berbeda dari penjara soal asal strict liability, itu kan sesuatu yang tidak harus ada kesalahan atau kelalaian dulu tuh, mungkin nggak tanggung jawab. Nah itu kan mulai konsep apa yang ada di Arsiwa. Nah ini masalahnya apa? Kalau sudah sepakat bahwa yang termasuk ada kelalaian yang tidak ada attribution, berarti sudah tidak sedang mereformulasi. Karena memang aturannya sudah sepakat dengan itu. Atau bagaimana? Kalau izin ibu menurut saya, kalau lihat dari segi breach of international law itu perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang kalau attribution tentang kewajiban-kewajiban yang diberikan, menurut saya kewajibannya ada dalam konvensi anak, tetapi karena kita bukan negara pihak dalam konvensi fungsi, ini yang menjadi kewajiban yang menurut saya, bahasa saya begini. Attribution kita urusan kita tidak ya. Attribution urusan kalau pelakunya bukan negara. Dalam situasi ini misalnya pelakunya adalah privat entities yang ada fungsi, nah itu urusan attribution. Jadi ditajamkan lagi, dipahami lagi lebih dalam mengenai teori tanggung jawab negara, sehingga saudara ingin mereformulasi itu bukan sesuatu yang saudara bermasalah dalam pemenuhannya, tapi sesuatu yang dari syarat state responsibility yang ada di Arsiwa, saudara merasa ada yang harus direvisi dari syarat itu karena dua syarat itu akan susah kalau dikenakan di Indonesia, nggak pas gitu. Itu yang saya pahami kalau saya mau reformulasi, bukan masalah bagaimana memenuhi semua syarat tersebut, tapi bagaimana syarat itu buat saudara kurang tepat. Nah, jadi mohon itu ditajamkan kembali saja, dan mungkin dari saya kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya masih lebih fokus kepada identifikasi masalah, tapi latar belakang dan teori-teori yang digunakan. Selebihnya masalah redaksi juga harus saudara banyak yang diperbaiki ya, karena banyak paragraf-paragraf yang kayak memberikan referensi saja tiba-tiba bicara transnational crimes, tapi nggak ada urusannya sama saudara di sini. Kemudian apa ya, di sini juga banyak terlalu banyak kata penghubung yang dijadikan sebagai awal kalimat, maka, sehingga. Ini Bu Ira sebagai editor pasti belum sebulan ya, pengen berubahnya gitu. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya, sudah tidak terlalu banyak. Prof. Adot dan Bu Ira sudah memberikan terima kasih banyak Bu Rizky atas masukannya. Saya izin Pak Masud dibilang sedang berjalan, tapi saya izin sidang. Untuk selanjutnya dipersilakan pada Ibu Davina. Sebenarnya kalau dari judul itu saya baca sekilas pertama itu langsung saya saya belum dapat sih ya. Dan tadi sebagai misal sudah disampaikan oleh Bu Rizky, karena judul reformulasi itu dan juga oleh Ismail ya,
belum keluar. Kalau misalnya dimulai kita yang bertanggung jawab, siapa yang mau menuntut Indonesia? Kira-kira siapa? Menurut saya yang Indonesia bisa dari komunitas internasional yang khususnya fokusnya terhadap pengungsi anak, yang mana kita ketahui bahwa ada lebih dari 3.000 pengungsi anak. Komunitas itu mau bawa Indonesia ke mana? Bisakah demikian? Ya, karena tanggung jawab negara dari sekarang ekspektasi yang ada itu kan diikuti oleh negara lain yang dirugikan oleh kelalaian Indonesia, oleh wrongfully act yang dilakukan oleh Indonesia, ya, berdasarkan satu konvensi yang sudah Indonesia disepakati. Makanya konsep tanggung jawab ini siapa yang mau minta calon gitu kalau misalnya bicara soal tanggung jawab. Artinya gini, ketika judul reformulasi tanggung jawabnya itu sebetulnya kurang tepat, karena dari tanggung jawabnya harus direformulasi dan sesuai dengan demikian. Tetapi konsep tanggung jawab itu sendiri akan direalisasikan oleh permintaannya akan diajukan oleh siapa? Misalnya, oke kita harus siap-siap mitigasi, karena Indonesia itu lalai melakukan atau menjalankan kewajiban hukum kewajiban internasionalnya gitu ya, berdasarkan konvensi yang sudah masukkan ke dalam saat ini. Maka kita harus sepertinya kita akan diminta tanggung jawab oleh siapa? Ya. Nah, kemudian saudara tidak ada yang salah dari kata-kata formulasi. Ya. Jadi kalau jauh yang saya browsing, saya searching, ya, reformasi ini menjadi judul yang cukup umum digunakan ketika akan melakukan adanya perubahan yang signifikan, ya. Tetapi tidak untuk tanggung jawab yang melakukan. Ya, jadi kata-kata tanggung jawab itu jangan keluar dari situ. Ya. Tapi formulasi ini bisa dilakukan dengan beberapa metode sebenarnya. Jadi pertama kita lihat dulu existing legal framework, artinya sudah ada peraturan apa saja nih yang mengatur itu sudah lakukan. Ya. Meskipun maksudnya itu tambah sepertinya. Tadi misalnya vaksinasi, terus tadi juga oleh Pak Risnaim juga sudah disebutkan undang-undang perlindungan anak, untuk memperjelas juga definisi anak. Kalau misalnya anak-anak umur di bawah 17 udah tahu masih bisa dibilang anak nggak sih? Masih masuk ke sini nggak sih? Masalahnya sangat rumit. Itu bahkan dari definisi itu sendiri. Ya. Jadi pertama untuk reformulasi, saya pikir kalau untuk kepentingan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini sudah benar. Ya. Artinya ada satu variabel yang menjadi pegangan utama. Ya. Saudara lihat ini untuk melihat atau mengevaluasi, ya, kemudian akhirnya nanti ketika ada reformulasi perlindungan. Nah, mungkin dari situ saja berangkatnya perlindungan terhadap pengungsi anak gitu, berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, best interest of the child. Ya. Nah, prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini juga sebetulnya nggak begitu banyak dibahas di kalangan pemikirannya. Maksudnya apa aja sih thresholdnya, apa sih benchmarknya, gitu ya. Terus poin-poin apa saja yang harus dipenuhi oleh Indonesia untuk misalnya bisa dikategorikan sudah berhasil melaksanakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Setidaknya dari segi hukumnya, apakah hukum yang ada di Indonesia itu sudah mencerminkan prinsip ini? Nah itu ini sangat penting untuk di breakdown.
the reversal of the burden of proof. Nah, saran saya untuk memperkaya hasanah pengendalian formulasi ini, banyak membaca referensi yang judulnya itu serupa. Ya. Kalau anak-anak SD itu dapat akses Scopus juga nggak ya? Dapat ya. Nah itu bisa digunakan ya untuk mencari Scopus RI yang pakai email sudah dimasukkan saya. Nah itu dimanfaatkan untuk mencari beberapa referensi dan untuk melihat praktek yang sudah dilakukan atau bagaimana cara orang tersebut dalam melakukan analisis informasi itu seperti apa sih? Ya. Bukan berarti harus mirip ya, tetapi ini menjadi membangun suatu literatur review. Ya. Literatur review itu penting untuk melihat apa saja yang apalagi kalau dalam formulasi gitu ya, apa saja yang ada yang saat ini existing legal perundang-undangan yang sudah ada, gitu ya. Kemudian prinsip ini kepentingan terbaik dari anak yang saudara pilih secara langsung, gitu ya, untuk menjadi salah satu apa istilahnya dasar gitu, untuk melihat apakah misalnya perlindungan bagi pengungsi anak itu sudah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ya. Jadi ketika bawa tanggung jawabnya, bawa dulu memaksakan lebih mendasar, kemudian terhadap anaknya terhadap pengungsi anak. Ya. Nah, beberapa prinsip-prinsip utama dalam melakukan legal reformulation ya. Kalau bahasa Inggris itu kan legal reformulation gitu ya. Tadi selain kita pertama melakukan literatur review dengan mengumpulkan peraturan perundangan yang eksis, gitu ya. Terus juga melihat misalnya tujuan kan ada ini ya dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak ya. Nah, melihat goals ini tujuan utamanya adalah kepentingan terbaik sesuai dengan prinsip atau basisnya itu harus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ya, maka harus dilihat kan di setiap peraturan ini sudah sesuai belum dengan prinsip. Ya, maka benchmark, definisi, kemudian ruang lingkup prinsip kepentingan terbaik bagi anak itu seperti apa? Ya, dan saudara lihat yang ini akan melakukan komparasi dengan negara lain, Malaysia dan Filipina. dengan melihat juga bagaimana mereka mengimplementasikan prinsip ini. Ya, Malaysia statusnya sama dengan kita, hanya meratifikasi konvensi hak anak, sedangkan Filipina dia meratifikasi kedua-duanya. Oke, jadi sudah alasannya cukup fair gitu ya. Yang satu adalah Kementerian Perhubungan Indonesia, yang satu yang melakukan ratifikasi terhadap keduanya gitu ya. Tetapi apakah hanya itu saja yang diperlukan untuk melakukan komparasi? Kan Malaysia punya perpres yang bahkan menyebutkan secara spesifik perlindungan anak itu adalah Untuk kepentingan khusus. yang rentan itu ya, masuk ke dalam kelompok rentan. Kita masih ada urgensinya kan sih kita ratifikasi undang-undang revisi itu kalau kita punya perpres yang baru. Menurut saya masih karena beberapa pembagian tanggung jawab misalnya antara Indonesia dengan khususnya negara dengan lembaga Tanggung jawab itu sih maksudnya kewajiban jangan bawa yang pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan negara karena perpres tersebut sifatnya lebih banyak pada administratif, bagaimana proses datangnya, tapi setelah itu hanya tetapi pasal 27 disebutkan posisi
meneliti, ya, nggak mungkin hanya satu saja gitu. Non diskriminasi, ya, apalagi misalnya fairness, effectiveness, ya. Jadi tetap harus ada alignment antara reformulasi yang diajukan dengan prinsip-prinsip dasar hukum HAM, misalnya rezim HAM, gitu ya. Kemudian misalnya dan juga nanti ada praktek-praktek negara ya. Tadi kan apa namanya? Kalau Malaysia itu pengalaman yang sama juga. Maksudnya ada kekosongan, ada gap gitu ya, atau ada kekosongan hukum terkait perlindungan bagi pengungsi anak di Malaysia. Ada kasusnya. Dari yang saya explore, posisi di Malaysia juga belum mempunyai aturan-aturan secara spesifik, misalnya boleh bersekolah, tapi diberikan kepada negara-negara bagian mereka untuk boleh mengatur secara Dan itu dilaksanakan. ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Ya itu untuk pendidikan, tapi untuk yang lain saya belum menemukan tentang kebolehan. Nah ini pentingnya. Jadi kita harus memastikan bahwa praktek negara itu misalnya Malaysia partially comply atau Malaysia partially, jadi ada yang fully, ada yang misalnya partially gitu, atau ada yang sama sekali tidak gitu ya, belum gitu, ya. Nah ini pentingnya addressing gaps, ya. Jadi gap yang terjadi gitu ya, dengan ini kan akan menentukan juga novel saudara, ya. Karena memang reformulasi ini pasti mencari gap, jadi mencari gap, kemudian mencari ambiguitasnya, ya. Ambiguitasnya, mencari inkonsistensinya, misalnya, gitu ya. Di dalam existing laws ya, jadi seperti tadi ada perpres, ada lagi perlindungan anak, imigrasi, ada inkonsistensi tidak, ada ambiguitas tidak, gitu ya, atau memang ada kosong hukum, gitu. Ya. Kemudian beberapa mungkin metode juga ya, metode yang digunakan untuk melakukan reformulasi. Ya. Saya saudara dia sudah berkonsultasi kembali dengan para promotor ya, ketua promotor dan juga anggota promotor, gitu ya. Misalnya, oke kita teruskan saja dulu mengenai reformulasi ini, tapi misalnya konsepnya langsung ke perlindungan pengungsi anak berbasis prinsip kepentingan terbaik terbaik. Itu judul yang bagus gitu maksudnya, ya. Yang tidak simpel yang kita baca gitu. Banyak sekali makna yang tersirat gitu. Tapi ini kita coba dengan kata-kata tanggung jawab aja sebenarnya gitu ya. Nah, beberapa metode yang perlu saudara pertimbangkan gitu ya. Karena ini kan untuk kebutuhan riset ini misalnya apakah hanya akan menggunakan kamu coba pakai legal novel itu tidak? Cukup tidak? Sejauh yang saya tahu Cukup. Itu aja cukup. Karena misalnya ya, beberapa pengungsi yang ada di Indonesia itu kan kita tidak bisa pungkiri bahwa mempengaruhi kondisi masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi saya mungkin ada konteks sosiokultural di sini. Ya. Nah, artinya reformulasi yang saudara lakukan juga tetap harus didasarkan oleh konteks sosiokultural, ya, untuk mengadres atau menunjukkan
rich dari sisi cultural. Ya. Apakah kita tidak khawatir misalnya jangankan anak pengungsi, anak di Indonesia yang ada di pedalaman saja di remote area itu belum tentu terkena prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pemenuhan basic needs-nya atau human rights. Masalah kan pasti kita tidak bisa untuk menyatakan tersebut, gitu ya. Tetapi kita juga saat lihat kesalahan yang satu tidak mengundang kesalahan yang lain, gitu ya. Pengungsi anak ini memiliki kondisi yang berbeda sama sekali dengan anak yang ada di Indonesia. Tapi cultural issues itu, social culture itu tidak bisa dihindari. Ya. Nah kemudian tadi kan ada sudah ada misalnya kayak permohonan keimigrasian tadi ya, keimigrasian terus undang-undang perlindungan anak. Tadi kan ada melibatkan institusi yang berbeda. Nah, bagaimana mereka menerjemahkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini? Apakah sama? Ya, kembali lagi bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini menjadi salah satu variabel paling penting di judul ini, dan ini harus menonjol. Jadi nanti beberapa institusi yang terlibat di sini misalnya dalam seharusnya memberikan perlindungan bagi pengungsi anak ada sama gitu, berangkat dari prinsip yang sama, pendekatannya sama, itu kepentingan terbaik bagi ya. Nah, ya dan sebenarnya memang legal normatif saja sebenarnya tidak cukup gitu. Ya. Kecuali misalnya memang hanya akan berfokus pada permohonan saja. Seperti pelaksanaannya kan? Sama institusinya nanti gitu. Aku juga mau masuk beberapa ada spesifik lokasi di Indonesia yang akan menjadi lokasi tempat Rencana yang sudah ada videonya dari Medan dan dari di Jakarta. Medan berarti kemana? Saya lupa menemukannya kalau di Jakarta di Apa? Spesifiknya apa? Pengajaran dari di bawah Ada orang pengungsi di sana. ada terbesar malah di Jakarta. Oke. Terus berarti melihat yang sudah direlokasi di Jakarta. Di Medan. Berarti kamu akan membatasi kondisi anak yang sudah mendapatkan tempat tinggal misalnya gitu ya. Kalau yang baru-baru datang gitu yang terdampak di Aceh itu gimana? Akan masuk ke dalam salah satu subjek penelitian itu? Menurut saya nanti itu bisa jadi pertanyaan ke UNHCR untuk kondisi existing ada berapa. Nggak bisa akan masuk juga nggak? Atau semua anak atau anak-anak yang sudah mendapatkan setidaknya misalnya tempat tinggal yang relatif stabil gitu misalnya. Pada tahapan awal menurut saya itu yang sudah ada di register dalam NHCR supaya ada kejelasan. Nah, itu perlu ditegaskan di dalam aturan. Jadi tidak semua anak, tidak semua pengungsi anak maksudnya, tidak semua pengungsi anak, apalagi untuk trauma alam di laut gitu, kan? Itu harus dibatasi, itu harus jelas juga pembatasan. Ya, nah jadi identifikasi masalah
dulu ya. Jadi sebelum saya kita lagi konteks reformulasi itu kalau tidak elaborasi prinsip kepentingan sebagai anak itu opsi juga sebetulnya menjadi dasar dalam existing policy misalnya. Terus itu tanggung jawabnya. Oke, thank you. Masih ada apa? Ada. Wira berarti sebagai closing tadi. Terima kasih Wira. Saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Bu Davina atas masukan dan komentarnya. Mudah-mudahan bisa dengan baik. Selanjutnya terakhir kepada Bu Dr. Harunias dipersilakan. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Saya mulai dari yang teknik penulisan, ya. Saya misalnya mulai dari daftar isi daftar pustaka yang sebagai judul itu hal-hal yang tidak substansi ya, tapi ini bagian dari penulisan. Penulisan juga sangat penting, yaitu terus yang kedua halaman tidak tercantum ya. Kemudian ada beberapa juga dalam footnote yang tidak jelas sumbernya, misalnya apakah itu saya hanya baca misalnya UGM saja, saya nggak tahu itu sebetulnya jurnal atau tesis atau disertasi, cuma karena ini memang S3 jadi dapat mungkin tidak ada tesis ya, walaupun ada substansi yang sama atau dapat membantu. Itu kemudian masih di teknik ya, atau di teknik misalnya di daftar pustaka jangan mepet begitu gitu ya, ada kasih jarak antara sumbernya. Subbab juga dilihat di pedoman. Biasanya yang saya tahu itu subbab itu di daftar pustaka ada sumbernya juga, gitu ya, A misalnya buku, B tidak dia berdiri sendiri saja. Bisa bagaimana itu soalnya aku tak istilahkan kalau harus naik bisa dengar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Itu teknik ya yang harus juga diperhatikan di dalam penulisan. Nah, kepada substansi saya mulai mungkin dari berdasarkan judul ya. Berdasarkan judul saya mulai dari sebetulnya apa sih berdasarkan kita bicara tentang reformulasi tanggung jawab Indonesia. Jadi dasar Indonesia bertanggung jawab itu apa dulu? Ya kan? Kita mulai dari itu dalam dasar Indonesia bertanggung jawab itu apa sih? Ya, terkait dengan anak pengungsi ini. Terus yang kedua, kenapa Indonesia harus bertanggung jawab? Apakah harus ada fakta, gitu ya, yang menunjukkan bahwa ada tanggung jawab itu di situ? Nah, saya tidak lihat yang semua sumber-sumbernya soalnya hasil penelitian terdahulu gitu ya. Tidak jadi masalah juga, jadi masalah juga. Cuma mungkin ada beberapa fakta yang harus juga dilampirkan menurut saya diuraikan di dalam latar belakang ini. Bagaimana sih ketidakadaan perlindungan ya? Ada faktanya tidak di situ gitu ya, bahwa pengungsi tidak mendapatkan apa dari sekian banyak 30% pengungsi anak itu misalnya, mereka tidak mendapatkan apa dan lain sebagainya gitu. Ada data yang ini loh yang jadi masalah ya, sehingga penting dibuat regulasi terkait dengan ini. Dasarnya apa? Dasarnya ada tanggung jawab Indonesia. Ada dasarnya apa itu? Sehingga itu menurut saya. Terus kemudian tadi mendengarkan apa yang disampaikan ya, jawaban-jawaban dari pertanyaan dulu, katakan ada persoalan hukum
baik lagi gitu ya dari formulasi yang ada kan begitu. Betul? Formulasinya ada tapi masih secara umum yang mau melindungi anak saja, yang secara spesifik kepada pengungsi anak itu yang masih kosong. Padahal nggak ada gitu ya? Ya, di dalam kewajiban yang diberikan itu kita harus memberikan hak yang sama kepada anak-anak. Artinya memang untuk pengungsi anak ini memang belum ada. Karena yang ada contohnya adalah atau dasarnya jadi pegangan adalah lebih kepada pengungsi secara umum, gitu kan? Terus yang terkait dengan anak adalah urus nasional yang ada kan berkaitan dengan hak anak, ya berbagai macam baik materi maupun formilnya kan, ya terkait dengan perlindungan itu. Kayak gitu sehingga saya ingin penjelasan juga gitu yang mau direformulasi itu apanya, materialnya, isinya dengan bentuk aturan yang sama atau termasuk bentuk aturannya juga. Apakah sudah tepat dengan Kepres itu atau apakah ada bentuk aturan hukum yang lebih harusnya? Nah, sampai ke sana atau tidak? Ya, karena kan ini akan membuat konsep. Nah, saya juga tidak tahu konsep yang dimaksud itu apa. Ya, isinya kan berdasarkan konvensi perlindungan anak ya tadi ya, untuk menentukan regulasi tentang pengungsi anak yang ada di Indonesia itu bagaimana kita memberikan perlindungannya. Sejauh mana ini konsep yang mau diusung ini reformasi itu sebetulnya Anda akan kemana ini saya ingin tahu juga. Baik, menurut saya adanya perpres yang terlahir tersebut merupakan awal yang baik karena telah mencantumkan posisi anak, akan tetapi tidak ada lanjutan apa yang harus dilakukan terhadap dalam memberikan status tadi yang disebutkan sebagai posisi yang rentan. Nah, posisi rentan ini apakah akan mereverse ke undang-undang perlindungan anak atau tidak, di situ tidak ada, karena di dalam dasar pembuatan peraturan presiden juga tidak dituliskan tentang undang-undang perlindungan anak di situ. Nah, apakah nanti bentuknya diformulasikan baru direview itu menjadi sebuah peraturan sertifikat apa, itu memang belum sampai ke sana. Sampai sana tidak. Hanya berkaitan dengan isi substansinya apa saja yang perlu atau bagaimana? Kalau saya melihat itu pada tataran substansinya. Nanti apakah akan ditempatkan lebih tinggi dalam peraturan pemerintah atau misalnya terakomodir dalam misalnya undang-undang revisi imigrasi misalnya ataupun yang lain sebagainya, itu bisa dijadikan acuan sehingga tidak ansih di dalam peraturan presiden yang harus lahir dari Ini juga apakah itu jadi terlalu luas atau itu lebih baik ya sampai dengan kita konsep itu jelas gitu ya, bahasanya substansi tapi juga dalam bentuknya, tapi ini penting juga diberi batasan ya, konsepnya itu mau sampai mana gitu ya, hanya kita mau memberikan satu model perlindungan yang baik gitu ya, yang harusnya isinya itu berkaitan dengan apa saja, tapi itu juga jangan terlalu juga ya, karena ini kan kita mau membuat model atau konsep gitu kan. Nah, memang baiknya juga penjauhan apakah untuk perpres itu sudah cukup gitu ya, dari nasional kita atau memang harus dalam bentuk undang-undang ya, atau parsial melalui permen-permen yang berkaitan dengan apa gitu ya, permen Dikbud kah atau khusus yang terkait dengan gitu. Nah, itu semua tentu hasil dari didapatkan hasil dari perbandingan. Hanya pastikan di
dua ini, Filipina dengan Malaysia. Pastikan juga bahwa Filipina dan Malaysia itu betul-betul dapat memberikan masukan untuk suatu model yang akan kamu buat itu. Jangan sampai tahu-tahu tidak lebih baik dari Indonesia sebetulnya. Ya, harus pastikan juga itu. Ada nggak hasil riset terdahulu misalnya menunjukkan bahwa memang mereka bagus, dia bagus, dia ada aturan terkait dengan A, B, C-nya, sehingga betul-betul kita tepat untuk menentukan objek penelitian atau perbandingan itu adalah Filipina dan Malaysia. Dan sampai setelah shot, tahu-tahu malah tidak lebih baik dari Indonesia, ngapain juga kan gitu melakukan perbandingan di situ. Ya, itu pemetaannya juga jelas untuk negara yang akan melakukan perbandingan. Itu ya, jadi sebetulnya saya sih lebih kepada masukan dan kadang-kadang juga fakta bahwa memang ini penting loh dilakukan penelitian yang urgensinya gitu ya, ada fakta-fakta yang ditunjukkan gitu. Bukan secara umum saja global bahwa anak fungsi itu 30%, tapi sejauh mana 30% dari jumlah keseluruhan fungsi yang ada di Indonesia kalau baik-baik saja gitu ya. Memang tidak secara formal mungkin pendidikan, tapi ada NGO-NGO yang turun kemudian memberikan edukasi misalnya dan lain sebagainya, sehingga sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan misalnya. Sehingga menurut saya sangat penting di dalam perkembangan itu juga ditampilkan gitu permasalahannya yang memang ini mendukung bahwa harus ada regulasi ya. Karena ada beberapa profesor di dalam ini kayaknya harus gitu ya, dikit-dikit minta dibuat regulasi baru, dikit-dikit regulasi baru gitu ya, implementasinya nah itu juga seberapa sih pentingnya ada regulasi ini gitu ya, ataukah di reformulasi itu gitu ya, itu juga harus dapat ditonjolkan, ditunjukkan di dalam latar belakang bahwa ini loh memang penting ini penelitian ini sangat membantu untuk pengembangan gitu ya. Nah di saya ini tertarik di kegunaan riset. Ada kegunaan teoretik. Ini saya minta jawaban yang betul ya. Kegunaan teoretiknya itu diharapkan dapat memberikan sumbangan teori. Maksudnya apa nih? Mau membuat teori baru atau apa? Jangan asal ketik aja. Maksudnya sumbangan teori itu apa? Dari hasil penelitian ada teori baru? Luar biasa. Tidak diwujudkan sebagai teori baru, tapi sebagai posisi kita yang berarti dibuatkan ya. Ya, itu terus kegunaan praktis. Kalau praktis itu lebih pada bahwa penelitian ini berguna bagi siapa sih? Bergunanya bagi siapa sih? Itu yang poin ketiga, itu panduan dari pemerintah untuk dana. Stakeholder-nya siapa yang terkait ini itu sudah jelas ya, karena yang membedakan penggunaan teoretik dengan praktis itu penggunaan praktisnya ini sebenarnya penelitiannya menggunakan untuk siapa, sehingga berdasarkan itu saya masuk kepada metodologi. Apakah cukup metodenya hanya menggunakan studi dokumen? Dan perlu juga saya rasa dilakukan studi lapangan, menyasar ke tempat fungsi atau NGO atau kementerian misalnya yang terkait gitu ya, dilakukan wawancara misalnya untuk juga membentuk satu konsep itu gitu ya. Siapa tahu ada masukan gitu dalam pembuatan konsep atau model ya. Saya rasa sih seperti itu, tapi nanti coba didiskusikan lagi dengan ya. Poinnya itu aja sih, dan ada kalaupun ada yang terlewat misalnya nanti silakan aja dilihat di catatan saya ya. Dari saya Bu Tina, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Almes atas masukannya. Dan saudara Rian, saya hari ini sudah mendapatkan banyak sekali insight ya dari para
Punten Bu Kira, saya izin deh karena di Mataram dan memasuki kesempatan. Siap-siap ya. Saya izin ini ya Bu. Di sana kalau ada jalan sana. Ya iya Pak, mari Pak. Izin Mas. Ya, sama-sama. Pemilihan kerja silakan dari Baik, sebenarnya tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ini sebenarnya mendapatkan masukan yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan arah baru mungkin ya dari disertasinya, karena mungkin ini juga yang kita bahas dari pertama kali ketika menghadap saya ya, benar kita menggunakan reformuli atau benar nggak kita menggunakan tanggung jawab negara instead of kewajiban, karena dalam konteks hukum itu signifikan perbedaannya tanggung jawab dan kewajiban. Saya rasa dari semua masukan dari Pak Ismail sampai ke Ibu Holines tadi, yang bisa saya ambil garis besar adalah yang harus kita pastikan adalah memang si disertasi ini adalah tujuannya itu untuk apa? Apakah memang benar ingin memperbaiki sesuatu yang sudah ada, atau memang sama sekali belum ada sehingga saudara mempropos adanya misalnya konstruksi hukum yang tepat untuk mengatur pengungsi anak misalnya. Kalau tadi dari pertanyaan Rosa terakhir kan ketika ditanyakan ada atau tidak khusus untuk pengungsi anak, justru nggak ada. Jadi bisa atau tepat nggak kita menggunakan reformulasi. Kemudian konteks dari semuanya rasanya mengadres juga permasalahan penggunaan tanggung jawab negara ya, dari Kristi, dari Davina, karena yang kita tahu kalau kita bisa tanggung jawab negara itu pasti yang terpusat di kepala kita adalah arsiwa. Padahal mungkin sisu ini karena lebih tepat bisa dilihat dari sudut tanggung jawab hak asasi manusia dari negara, tanggung jawab negara terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Jadi mungkin tepat nggak? Kayak harus kamu baca lagi atau kita harus diskusikan lagi, tepat nggak penggunaan? Tadi kamu bilang atribusi dan sebagainya, secondary rules, primary rules, atau justru teori yang tadi obligation of conduct-nya atau kewajiban negara untuk fulfill, untuk respect. Jadi ini kita harus atau saudara harus dilihat lagi gitu, tepat nggak saya menggunakan ini. Kemudian juga tadi ya pertanyaan dari Bu Kristi, Bu Davina juga bicara mengenai yang akan diangkat dari poin dari disertasi ini kan best interest of the child-nya ya. Nah itu yang mungkin memang perlu diangkat lebih mendalam di kerangka pemikiran, sehingga kalau itu jadi basis nanti dari disertasi kami, itu yang nanti akan menjadi poin utamanya yang akan kami propose, bahwa posisi anak, perlindungan yang seharusnya berdasarkan best interest of the child ini yang jadi dasar ketika kamu mengajukan ini harus ada bentuk baru perlindungan misalnya atau apa gitu yang akan kamu propose. Kalau bentuk hukumnya atau model hukumnya itu kan tergantung nanti kamu si outputnya kamu mau propose apa. Kalau ditanya itu teori itu bukan, mungkin bukan teori karena kamu bilang tadi mengkonfirmasi bahwa hanya yang berkaitan dengan substansi sebenarnya. Jadi substansinya yang kamu emphasize, kalau substansi emphasize berarti apakah nanti kamu aksesnya apakah Perpres itu, pertanyaan juga dengan Perpres tadi itu memang sudah cukup untuk menjawab perlindungan pengungsi. Sebenarnya kan overall kalau kita lihat si Perpres itu sifatnya dia hanya prosedural di dalamnya.
substansi perlindungan hukum, perlindungan haknya itu nggak dimention dalam perpres itu. Jadi saking prosedural kalau perpres. Jadi nanti harus digali lagi perpres apa, terus nanti kamu mau promosi apa, promosi mau perlindungannya dalam bentuk model hukum yang baru misalnya apa, itu yang memang harus kamu harus menggabungkan semua gitu sih, tali-tali yang menjelimet ini sebenarnya itu juga mau kemana gitu. Jadi sekarang sih saya rasa diendapkan dulu nih semua masukan-masukannya, kamu lihat kira-kira dari sekarangnya apa yang bisa saya kait-kaitkan, kemudian nanti mereformulasi disertasi kamu arahnya mau kemana dan direformulasi sih benar reformulasi, tapi justru kamu promosi konstruksi hukum yang baru. Itu yang karena dari kemarin kan saya ragu teruskan reformulasi apa yang diformulir, formula dasarnya apa? Cuma basisnya si RC. Nah itu yang penggunaan judul kadang-kadang memang challenging juga ya untuk menemukan judul yang tepat. Tapi jangan khawatir. Judul-judul seperti juga ada kok yang tidak pakai reformulasi, konstruksi apa. Judul menurut saya disertasi juga cuma 4-5 kata, nggak ada masalah. Tapi memang jadi poin apa yang akan kamu usung untuk disertasi ini yang penting, yaitu dari filosofikal ya, bukan sesuatu yang praktikal, untuk filosofikal apa kontribusinya dan sebagainya. Jadi nanti kita kayaknya perlu ini ya diskusi lebih lanjut, kamu inventarisir dulu semuanya, cari benang-benang mana yang kira-kira ini yang perlu kita rombak terus dari bab satunya dulu, nanti arah dari percakapannya mungkin itu saja Pak Adolf dari saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih Bu Yana. Dari saya singkat saja ini sudah jam 11.17 ya. Pertama mengenai judul, memang antara judul dengan permasalahan kan itu berbeda ya. Yang ada tadi itu konsep ya, tidak reformulasi ketentuan ya. Jadi mungkin nanti diubah ya, nggak apa-apa ya, judulnya bukan reformulasi tapi konsep aja seperti yang ada rumusnya dalam edukasi masa kedua. Kemudian teori yang digunakan ya, ini Kelsen itu saya itu sekali sedang mendalami Kelsen, bagus ya. Tetapi yang Anda harus pertimbangkan teori itu harus digunakan ya, membantu menjawab identifikasi masalah saudara, maksudnya konsep. Apakah Hans Kelsen menggunakan konsepnya, pemikirannya untuk menjawab IM2 Anda ya, atau apakah selain apakah Michael Freeman juga ya, dan ada masukan di sini akan membantu dalam basic tersebut saat ini akan membantu konsepnya nanti ya, konsep-konsep anak, fungsi anak. Atau coba Anda mungkin di Mataram punya konsep perlindungan anak gimana nih semuanya ya, di Mataram ada nggak misalnya, jadi konsep ada seperti apa kita lakukan, ada apa sih bagi hasil untuk production sharing di dunia digunakan. Jadi desi tersebut mungkin kita lebih punya di daerah-daerah atau di Mataram, di desa ada atau di Afrika ya, bahwa untuk mengasuh anak itu adalah tanggung jawab sekampung ya. Itu konsepnya Afrika. Mungkin ada punya konsep di mana mau mendidik anak itu bagaimana, nah lihat konsepnya mendidik anak yang menurut Anda cocok untuk diterapkan di pengungsi juga. Kemudian mengenai studi banding ya, studi banding Filipina dan Malaysia ya. Konsep studi banding itu adalah spesifik comparative reflection on the problem. Jadi ada negara-negara yang ada
perbandingkan juga hukumnya punya konsep tersendiri tidak di sana ya. Nah itu harus diperbandingkan juga untuk membantu Anda mendapatkan jawaban konsep-konsep yang beda dengan yang best interest of the child. Jadi Anda coba kalau mau reformulasi seolah-olah best interest of the child ya mungkin Anda nanti punya konsep based on interest of the child and the nation atau based interest of the child and the environment based interest. Jadi ada bukan hanya child tetapi juga best interest of the nation, best interest of the apalah ya itu jadi ditambahkan child and mother, child and mother. Jadi ada punya reformulasi child and interest of the mungkin ada formulasinya aja safety, education, atau living environment, atau the future of the child, ya formulasinya. Dan saya demikian ya, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, pada saya sudah terima kasih yang sudah tadi menanyakan, Ibu Diajak, Ibu Davina dan Ibu Odines, terima kasih. Saya dari cukup ya. Lagi ini 11